Ada satu hal yang jarang dibahas. Wanita nggak jatuh karena seberapa keras kamu berusaha, tapi karena bagaimana perasaan mereka saat bersamamu dan saat kamu nggak ada. Ketertarikan yang bikin candu lahir dari momen kecil yang nggak bisa ditebak, ritme emosi yang pas, kebiasaan unik yang cuma kamu punya, dan sikap tenang yang nggak ngasih semuanya sekaligus. Begitu empat hal ini nyatu, kehadiran kamu berhenti jadi sekedar disukai, dan mulai jadi sesuatu yang dicari, dirindukan, bahkan tanpa sadar dibutuhin. Halo pria bergelas, pernah nggak kamu ngerasain satu momen aneh? Ada seseorang yang tiba-tiba kepikiran terus, padahal dia nggak pernah janji apa-apa, nggak selalu ada, bahkan nggak ngasih effort yang kelihatan besar. Tapi anehnya, setiap kali kamu ingat dia, ada rasa hangat kecil di dada, campur penasaran. Kamu nggak bisa jelasin kenapa, tapi kamu pengen dia muncul lagi. Nah, di titik itulah banyak orang nggak sadar, ketertarikan paling kuat itu nggak lahir dari usaha berlebihan, tapi dari cara seseorang hadir dengan timing, rasa, dan ruang yang tepat. Dan kalau kamu ngerti cara kerjanya, kamu nggak perlu memaksa siapapun buat nempel. Mereka bakal datang sendiri. Nah, di video ini saya akan ngebahas bagaimana cara bikin wanita ketagihan sama kehadiranmu. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bagaimana cara membangun ketertarikan yang alami, dewasa, dan berkelas. Bukan dengan mengejar atau memaksa, tapi lewat pemahaman emosi, dopamin, dan cara hadir yang tepat. Kamu akan belajar kenapa kejutan kecil, ritme emosi, ritual khas, dan sikap nggak murahan secara emosional bisa bikin kehadiranmu terasa beda, bahkan dirindukan. Yang pertama, kasih kejutan kecil yang nggak bisa ditebak. Saya mau mulai dari satu pertanyaan sederhana. Pernah nggak sih kamu dapat pesan dari seseorang di waktu yang sama sekali nggak kamu harapin, dan anehnya, mood kamu langsung naik? Bukan karena isinya romantis banget, bukan karena panjang atau puitis, cuma satu kalimat singkat atau satu voice note 10 detik, tapi efeknya kepikiran seharian. Nah, disitulah kekuatan kejutan kecil bekerja. Kebanyakan cowok salah paham soal bikin wanita tertarik. Mereka mikir harus effort gede, harus selalu ada, harus kasih perhatian terus. Padahal otak manusia, terutama soal emosi, nggak kerja kayak gitu. Yang bikin seseorang ketagihan itu bukan intensitas, tapi ketidakterdugaan. Kenapa yang random justru lebih kena? Coba bayangin dua kondisi ini. Kondisi pertama, setiap pagi jam 7 kamu selalu chat. Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan. Awalnya manis, hari pertama senyum, hari ketiga masih oke, hari ke-10 biasa aja, karena otak udah hafal polanya. Sekarang kondisi kedua, kamu nggak selalu chat pagi, kadang siang, kadang malam, kadang 2 hari nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba di satu sore random, kamu kirim voice note. Barusan lewat tempat kopi yang kamu ceritain kemarin, entah kenapa kepikiran kamu. Boom! Pesan itu sederhana, nggak gombal, nggak lebay. Tapi karena datangnya nggak bisa ditebak, dopaminnya jauh lebih kuat. Otaknya langsung mikir, kok bisa pas ya? Kok gue seneng banget ya nerima ini? Padahal kamu nggak ngelakuin hal besar. Kejutan kecil itu soal timing, bukan nilai. Ini penting banget. Kejutan kecil bukan soal seberapa mahal atau seberapa ribet, tapi soal kapan dan bagaimana kamu ngasihnya. Banyak cowok kejebak pengen terlihat wow, padahal yang bikin nempel justru hal receh yang personal. Misalnya, dia pernah cerita, gue tuh suka hujan, entah kenapa bikin tenang. Seminggu kemudian, lagi hujan deras, kamu cuma kirim chat, hujan deras, semoga hari ini kamu ngerasa setenang yang kamu ceritain kemarin. Itu aja, nggak ada ajakan, nggak ada ekspektasi, nggak minta dibalas panjang. Tapi efeknya dalam, karena dia ngerasa, oh dia dengerin, oh gue diingat. Dan perasaan diingat tanpa diminta itu yang bikin candu. Voice note, senjata paling diremehkan. Sekarang kita bahas salah satu senjata paling underrated, voice note. Kenapa voice note kuat? Karena suara itu personal. Nada, intonasi, jeda, semuanya ngasih dimensi emosi yang nggak bisa didapat dari teks. Tapi ingat, voice note yang bikin nagih itu bukan yang kepanjangan, justru yang singkat. Contoh, tadi kepikiran kamu, itu aja. Gue senyum sendiri barusan, nggak tahu kenapa. Semoga hari kamu ringan hari ini. 10-15 detik, selesai. Karena otak dia bakal ngisi sisanya sendiri. Dan yang diisi otak itu biasanya kamu. Ingat, hal kecil sama dengan validasi emosional tingkat tinggi. Ada satu hal yang sering diremehin cowok.
daya ingat emosional. Bukan ingat tanggal ulang tahun doang, tapi ingat detail kecil yang nggak semua orang peduli. Kayak, dia nggak suka kopi pahit, dia nervous setiap mau presentasi, dia paling kesal kalau lagi ditinggal tanpa kabar. Terus kamu munculin itu di waktu yang pas. Misalnya, sebelum dia presentasi, kamu bilang, "Semoga lancar ya. Ingat, kamu selalu kelihatan lebih tenang dari yang kamu kira." Kalimat itu mungkin cuma 8 kata, tapi impact-nya bisa seharian. Karena di kepalanya muncul satu kesimpulan, dia ngerti gue. Dan begitu seorang wanita ngerasa dimengerti, ikatan emosionalnya naik level. Perhatian di saat yang salah, menurut orang lain. Ini juga menarik. Kadang momen terbaik buat ngasih perhatian itu justru bukan di saat dia senang, tapi di saat dia biasa aja atau bahkan capek. Bukan pas ulang tahun, bukan pas dia posting foto cantik, tapi pas dia pulang kerja larut, pas dia lagi malas ngobrol, atau pas dia lagi ngerasa nggak spesial. Nah, di momen-momen itu, satu pesan sederhana bisa terasa 10 kali lipat. Karena dia nggak lagi nunggu. Dan sekali lagi, dopamin paling kuat muncul saat kesenangan datang tanpa peringatan. Jangan jadikan kejutan sebagai pola baru. Ini penting. Kejutan kecil akan kehilangan efeknya kalau kamu bikin dia jadi rutinitas baru. Kalau setiap hari kamu kirim voice note, itu bukan kejutan lagi. Kalau setiap hari kamu ingetin hal-hal kecil, itu berubah jadi kewajiban. Ingat prinsipnya, acak, jarang, tapi tepat. Lebih baik seminggu sekali tapi kena daripada tiap hari tapi hambar. Karena tujuan kamu bukan bikin dia nyaman doang, tapi bikin dia menantikan. Kenapa ini termasuk pengembangan diri? Karena sebenarnya ini bukan soal trik ke wanita. Ini soal kamu jadi pribadi yang hadir dengan sadar, dengerin dengan niat, bertindak dengan timing bukan ego. Cowok yang bisa ngasih kejutan kecil biasanya cowok yang tenang, gak reaktif, dan gak kejar-kejar validasi. Dan justru energi itulah yang bikin kamu menarik. Pada akhirnya, kejutan kecil yang gak bisa ditebak itu kayak percikan api. Kecil, cepat, tapi cukup buat nyalain sesuatu di dalam kepala dan hatinya. Dan kalau percikan itu muncul di waktu yang tepat, tanpa kamu maksa, tanpa kamu minta apa-apa, dia bakal mikir tentang kamu, bahkan di saat kamu gak ada. Dan disitulah ketagihan itu mulai tumbuh. Yang kedua, bikin emosinya naik turun namun secukupnya. Saya mau jujur di awal, topik ini sering disalahpahami. Begitu dengar bikin emosi naik turun, banyak orang langsung mikir main tarik ulur berlebihan, jual mahal, ngilang tanpa kabar, atau sengaja bikin orang lain bingung. Bukan itu. Kalau itu yang kamu lakuin, itu bukan bikin candu, itu bikin capek. Yang kita bahas di sini adalah ritme emosional, bukan manipulasi, bukan drama, tapi cara hadir dan mundur dengan sadar. Masalah terbesar cowok, terlalu konsisten. Kedengarannya aneh, tapi ini nyata. Banyak cowok gagal bukan karena kurang perhatian, tapi karena terlalu konsisten secara emosional. Setiap hari intens, setiap hari manis, setiap hari ada. Awalnya cewek seneng, ngerasa diperjuangkan, ngerasa spesial. Tapi pelan-pelan sesuatu mati. Bukan perasaannya ke kamu, tapi rasa penasaran. Karena otak manusia, termasuk otak wanita, gak didesain buat terus-terusan dapat stimulasi yang sama. Yang terus naik tanpa jeda, ujungnya datar. Hangat dulu, baru tarik dikit. Pola naik turun itu sederhana, tapi efeknya dalam. Hari ini kamu hadir penuh, dengerin ceritanya, respon dengan hangat, bikin dia ketawa, bikin dia ngerasa gue penting. Kamu kasih pengalaman emosional yang enak. Lalu besoknya, kamu tetap ada, tetap sopan, tetap nyambung, tapi nggak seintens kemarin. Bukan karena kamu marah, bukan karena kamu sengaja bikin dia cemburu, tapi karena kamu punya hidup. Dan di situ otaknya mulai kerja. Kok hari ini beda ya? Apa gue salah ngomong? Atau dia lagi sibuk? Pertanyaan kecil ini cukup buat nyalain dopamin. Mesin slot, analogi yang paling pas. Bayangin mesin slot. Kalau setiap kali kamu tarik tuas, selalu dapat jackpot, berapa lama kamu bakal main? Sebentar, karena nggak ada tantangan, nggak ada penantian, nggak ada harapan. Sekarang bandingin dengan mesin slot asli. Kadang menang kecil, kadang hampir dapat jackpot, kadang zonk. Tapi justru karena nggak pasti, orang terus main. Perhatian kamu itu jackpotnya. Bukan karena mahal, tapi karena rasanya. Dan begitu dia ngerasain enaknya perhatian kamu sekali, otaknya pengen lagi. Bukan karena kamu minta, tapi karena dia berharap. Tarik diri itu bukan menghilang. Ini poin krusial. Tarik diri tidak sama dengan ghosting. Tarik diri
tidak sama dengan dingin. Tarik diri tidak sama dengan sengaja bikin sakit. Tarik diri itu cuma respon sedikit lebih lambat. Gak selalu mulai obrolan, gak selalu available emosional. Kamu tetap ramah, tetap dewasa, tetap hangat. Tapi kamu gak lagi ngejar. Dan justru di situ daya tarik kamu naik. Karena cowok yang bisa mundur dengan tenang adalah cowok yang punya kontrol diri. Emosi naik turun harus halus. Kalau naik turunnya terlalu ekstrim, hasilnya bukan rindu, tapi trauma kecil. Hari ini kamu super manis, besok kamu dingin total. Lusa kamu muncul lagi seolah nggak terjadi apa-apa. Itu bukan ritme, itu roller coaster rusak. Ritme yang sehat itu kayak ombak, naik, turun, tapi tetap mengalir. Dia nggak ngerasa ditinggal, cuma ngerasa, kok beda ya hari ini? Dan perasaan beda itulah yang bikin dia mikir. Kenapa ini bikin ketagihan? Karena dopamin gak keluar pas kamu senang, tapi pas kamu berharap akan senang. Saat kamu lagi hangat, dia dapat rasa enak. Saat kamu sedikit menjauh, otaknya mulai ngantisipasi. Apa nanti dia bakal kayak kemarin lagi? Kapan ya? Penantian itu yang bikin candu. Bukan kamu, bukan chat kamu, tapi ekspektasi emosional yang kamu ciptakan. Kesalahan fatal, mainin emosi tanpa empati. Gue harus tegas di sini. Kalau kamu pakai pola ini tanpa empati, tanpa niat baik, tanpa kepekaan, hasilnya bukan ketertarikan, tapi luka. Bikin emosi naik turun itu bukan soal bikin dia bingung, tapi bikin dia merasakan spektrum emosi bareng kamu. Hangat, tenang, rindu kecil, penasaran ringan. Bukan cemas, bukan takut ditinggal, bukan ngerasa nggak cukup. Kalau dia mulai gelisah berlebihan, berarti kamu kelewatan. Cowok yang punya ritme adalah cowok yang menarik. Secara kepribadian, cowok yang bisa ngatur ritme emosinya sendiri biasanya gak reaktif, gak nempel berlebihan, gak butuh validasi instan, dan energi itu kerasa. Wanita bisa ngerasain mana cowok yang hadir karena pilihan dan mana cowok yang hadir karena takut kehilangan. Yang pertama, bikin penasaran. Yang kedua, bikin sesak. Bukan biar dia takut kehilangan, tapi biar dia menginginkan. Ini perbedaan paling penting. Kamu nggak bikin dia takut kamu pergi. Kamu bikin dia ingin kamu datang lagi. Dan keinginan itu lahir dari ritme yang pas. Kalau kamu selalu ada, kehadiranmu jadi background. Kalau kamu muncul menghilang total, kamu jadi ancaman. Tapi kalau kamu hadir, lalu mundur sedikit, lalu hadir lagi dengan kualitas yang sama, kamu jadi sesuatu yang dinanti. Pada akhirnya, bikin emosi naik turun itu bukan soal trik asmara. Ini soal kedewasaan emosional. Tentang ngerti kapan memberi, kapan mundur, dan kapan cukup. Karena yang bikin seseorang jatuh bukan perhatian yang berlebihan, tapi momen. Dan momen paling kuat selalu lahir dari penantian kecil yang berakhir manis. Yang ketiga, ciptain ritual khas yang cuma kamu punya. Saya mau mulai dari satu fakta sederhana. Manusia itu makhluk kebiasaan. Dan perasaan tumbuh paling kuat bukan dari momen besar, tapi dari hal kecil yang diulang dengan rasa. Makanya, banyak orang bisa move on dari hadiah mahal, dari kencan mewah, bahkan dari janji besar. Tapi susah banget move on dari kebiasaan kecil yang tiap hari nemenin emosinya. Dan disitulah kekuatan ritual bekerja. Ritual itu bukan hal romantis besar. Begitu dengar kata ritual, banyak cowok langsung mikir sesuatu yang ribet. Padahal ritual itu justru simple, personal, konsisten. Bukan sesuatu yang bisa diganti orang lain dengan mudah. Nama panggilan khusus, cara kamu nyapa, gestur kecil yang cuma kamu lakuin ke dia. Hal-hal receh tapi spesifik, dan otak manusia suka yang spesifik. Kenapa ritual bisa nempel di kepala? Karena ritual menciptakan asosiasi emosional. Setiap kali dia dengar panggilan itu, lihat gestur itu, atau ngalamin kebiasaan itu, otaknya otomatis mikir, oh ini dia. Bukan karena kamu paling tampan, bukan karena kamu paling kaya, tapi karena kamu jadi bagian dari rutinitas emosinya. Dan begitu seseorang masuk ke rutinitas emosional orang lain, posisinya jauh lebih dalam daripada sekadar orang yang pernah dekat. Nama panggilan khusus bukan soal lucu, tapi soal ikatan. Nama panggilan khusus itu powerful, tapi harus tepat. Bukan yang pasaran, bukan yang bisa dipakai ke siapa aja. Nama panggilan yang lahir dari momen, dari cerita,
atau dari sifat khas dia. Misalnya, dari kebiasaan kecilnya, dari reaksi lucu yang pernah dia lakuin, dari satu kejadian yang cuma kalian berdua tahu. Setiap kali kamu manggil dia dengan nama itu, dia ngerasa ini dunia kecil gue sama dia. Dan dunia kecil itu bikin aman. Gestur kecil bahasa cinta yang diam-diam. Kadang yang bikin kangen bukan kata-kata, tapi gerakan kecil. Cara kamu nengokin dia pas dia lagi mikir, ngusap kepala tanpa drama, ngetuk meja 2 kali sebelum ngomong. Gestur kecil itu kayak kode rahasia, gak semua orang ngerti. Dan justru karena itu nilainya tinggi. Karena tiap gestur kecil itu menyimpan memori. Dan memori emosional jauh lebih kuat daripada memori logis. Kebiasaan receh yang jadi kamu banget. Ada kebiasaan yang kalau tiba-tiba hilang, rasanya kosong. Bukan karena kebiasaan itu penting, tapi karena siapa yang melakukannya. Misalnya, cara kamu selalu nanya, udah makan belum? Tapi dengan nada khas. Cara kamu selalu ngechat satu emoji tertentu. Cara kamu selalu diam sebentar sebelum jawab pertanyaan serius. Hal-hal kecil ini tanpa sadar membentuk pola. Dan pola itu jadi identitas kamu di hidup dia. Ritual sama dengan jangkar emosional. Dalam psikologi, ritual itu kayak jangkar. Sekali ditanam, dia akan narik perasaan tertentu setiap kali muncul. Makanya, lagu tertentu bisa bikin kita ingat seseorang. Tempat tertentu bikin kita tiba-tiba melo. Bau tertentu bikin kangen masa lalu. Ritual kamu ke dia bekerja dengan cara yang sama. Setiap kali ritual itu muncul, emosi yang sama ikut muncul. Dan emosi itu, kamu. Jangan terlalu banyak, cukup 1 atau 2. Ini penting. Kebanyakan cowok salah karena pengen jadi spesial di banyak hal. Padahal ritual yang kuat justru sedikit tapi konsisten. 1 nama panggilan, 1 gestur khas, 1 kebiasaan kecil. Terlalu banyak ritual bikin semuanya biasa. Terlalu sedikit bikin kamu mudah tergantikan. Temuin titik tengahnya. Ritual harus alami, bukan dipaksakan. Kalau kamu sengaja bikin ritual dari niat, biasanya kerasa aneh. Ritual terbaik lahir dari interaksi natural, dari momen yang gak direncanain. Makanya, kamu harus hadir dengan penuh perhatian. Dengerin, ngerasain. Ritual muncul sebagai hasil, bukan tujuan. Kenapa ini termasuk pengembangan kepribadian? Karena cowok yang bisa menciptakan ritual itu cowok yang peka, hadir, konsisten emosional. Dan ini bukan skill buat asmara doang, ini skill hidup. Orang yang peka dan konsisten selalu lebih berkesan dimanapun dia berada. Bahaya terbesar, ritual jadi milik banyak orang. Kalau kamu pakai ritual yang sama ke banyak orang, nilainya jatuh. Karena ritual kehilangan makna begitu dia nggak lagi eksklusif. Wanita bisa ngerasa, ini kayaknya bukan cuma gue. Dan begitu itu muncul, ritual berhenti bekerja. Saat ritual mulai bekerja, tanda ritual kamu mulai nempel itu sederhana. Dia nyariin hal kecil itu. Dia ngerasa aneh kalau kamu gak lakuin. Dia senyum tiap kamu ngulangin. Dan di titik itu, kamu bukan lagi sekedar orang. Kamu jadi kebiasaan. Pada akhirnya, cinta dan ketertarikan itu bukan soal momen besar, tapi soal kehadiran kecil yang terus berulang dengan rasa. Dan kalau kamu bisa jadi bagian dari rutinitas emosionalnya, tanpa drama, tanpa paksaan, nama kamu akan selalu muncul bahkan di saat kamu nggak ada. Karena ritual kecil itu sudah menetap di kepalanya. Yang keempat, jangan kasih semuanya sekaligus. Ini bagian paling susah. Dan jujur aja, ini bagian yang paling sering bikin cowok kepleset. Bukan karena dia jahat, bukan karena niatnya buruk, tapi karena dia terlalu tulus di waktu yang salah. Begitu suka, langsung buka semua. Begitu nyaman, langsung kasih segalanya. Perhatian penuh, cerita hidup lengkap, perasaan tanpa sisa. Niatnya baik, tapi efeknya justru mematikan daya tarik. Kenapa terlalu terbuka bisa jadi masalah? Coba kita jujur sebentar. Kalau kamu masuk ke bioskop dan di 10 menit pertama filmnya udah ngasih semua plot twist, konflik, dan ending, kamu bakal nonton sampai habis? Kemungkinan besar enggak. Bukan karena filmnya jelek, tapi karena enggak ada lagi yang bikin penasaran. Hubungan emosional bekerja dengan cara yang sama. Begitu semuanya dikasih di awal, otak berhenti bertanya. Dan saat otak berhenti bertanya, dopamin turun. Misteri itu bukan menyembunyikan, tapi mengatur waktu. Banyak cowok salah paham soal misteri.
Mereka mikir misteri itu berarti sok dingin, nggak jujur, sengaja nutup-nutupin hal penting. Padahal misteri yang sehat itu bukan soal bohong, tapi soal nggak buru-buru. Kamu jujur, tapi nggak langsung tumpahin semuanya. Kamu terbuka, tapi bertahap. Karena kedekatan yang kuat itu dibangun, bukan ditumpahin. Masalah selalu ada. Ini realita pahit. Kalau kamu selalu ada setiap saat, kehadiranmu berubah dari spesial jadi default. Bukan karena dia nggak menghargai kamu, tapi karena otak manusia cepat beradaptasi. Yang awalnya bikin senyum, lama-lama jadi latar belakang. Dan sesuatu yang jadi latar belakang jarang dirindukan. Memberi ruang sama dengan memberi nafas. Hubungan tanpa ruang itu kayak ruangan tanpa jendela. Awalnya hangat, lama-lama sesak. Saat kamu nggak kasih semuanya sekaligus, kamu ngasih ruang bernafas buat perasaan tumbuh. Ruang buat penasaran, mengantisipasi, membayangkan. Dan imajinasi itu seringkali lebih kuat daripada kenyataan. Murahan emosional itu apa? Murahan emosional itu bukan berarti perhatian, bukan berarti peduli. Murahan emosional itu ketika kamu langsung mengorbankan hidupmu. Kamu selalu siap kapanpun dia mau. Kamu menaruh kebahagiaanmu sepenuhnya di tangannya tanpa dia minta. Energi ini kerasa, dan sayangnya bukan kerasa romantis. Yang kerasa adalah dia terlalu gampang, dan yang gampang jarang dihargai dalam jangka panjang. Pribadi yang bernilai punya lapisan. Cowok yang menarik itu bukan yang dingin, tapi yang punya lapisan. Ada bagian dirinya yang hangat, ada bagian yang tenang, ada bagian yang belum semua orang tahu. Dan setiap lapisan itu kebuka karena waktu dan koneksi, bukan karena dorongan emosional sesaat. Saat kamu nggak kasih semuanya sekaligus, kamu ngasih pengalaman menemukan. Dan manusia suka menemukan sesuatu yang bernilai. Jangan cerita segalanya di awal. Ini jebakan klasik. Baru dekat sedikit, langsung cerita trauma masa lalu. Luka terdalam, kekecewaan terbesar. Niatnya baik, tapi buat orang yang belum siap, itu berat. Bukan karena dia nggak peduli, tapi karena kedalaman emosional butuh fondasi. Kalau fondasinya belum kuat, kedalaman malah bikin tenggelam. Kehadiran yang dipilih selalu lebih berharga. Ada perbedaan besar antara aku selalu ada buat kamu dan aku ada karena aku memilih. Yang pertama terdengar manis, tapi berat. Yang kedua terdengar tenang, tapi kuat. Saat kamu nggak selalu ada, setiap kehadiranmu terasa disengaja. Dan yang disengaja selalu terasa lebih bermakna. Kenapa ini bikin dia terus pengen tahu? Karena otaknya belum dapat semua jawabannya. Masih ada cerita yang belum dengar, sisi kamu yang belum dia lihat, reaksi kamu yang belum dia rasain. Dan selama masih ada ruang kosong, otak akan terus kembali ke sana. Bukan karena kamu memancing, tapi karena manusia secara alami tertarik pada hal yang belum selesai. Jangan takut dibilang kurang usaha. Ini ketakutan banyak cowok. Takut dibilang kurang perhatian, kurang effort, nggak serius. Padahal usaha itu bukan soal banyaknya, tapi soal kualitas dan timing. Lebih baik satu perhatian yang tepat daripada 10 yang berlebihan. Dewasa itu tahu kapan berhenti. Memberi itu baik, tapi tahu kapan berhenti memberi itu dewasa. Bukan karena pelit, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Dan orang yang menghargai dirinya lebih mudah dihargai orang lain. Ini bukan strategi, tapi sikap hidup. Pada akhirnya, jangan kasih semuanya sekaligus. Bukan cuma soal asmara, ini soal cara kamu menjalani hidup. Tentang nggak terburu-buru, nggak impulsif secara emosional, nggak menaruh seluruh nilai diri di satu orang. Cowok yang hidupnya utuh nggak perlu membuktikan apapun. Dan justru karena itu, kehadirannya terasa langka. Kalau kamu terlalu cepat membuka semua pintu, orang cuma lewat. Tapi kalau kamu membuka pintu satu persatu, dengan rasa dan waktu, orang akan berhenti, masuk, dan ingin tinggal lebih lama. Bukan karena kamu menahan, tapi karena kamu punya nilai. Dan nilai sejati nggak pernah diumbar. Dan efek akhirnya, sekarang saya mau ajak kamu mundur sebentar. Tarik nafas, dan lihat semuanya dari jarak yang lebih jauh. Dari kejutan kecil, dari ritme emosi naik turun, dari ritual khas, dan dari sikap nggak ngasih semuanya sekaligus. Kalau semua itu kamu lakuin dengan sadar, bukan sebagai trik murahan, tapi sebagai ekspresi kepribadian yang matang, ada satu efek besar yang pelan-pelan muncul. Dan efek ini nggak instan.
Nggak meledak-ledak, tapi dalam dan menetap. Dia mulai ngerasa, kok kamu beda ya? Bukan beda karena kamu paling perhatian, bukan beda karena kamu paling romantis, tapi beda karena energi kamu nggak sama dengan kebanyakan orang. Kamu nggak datang dengan rasa butuh, kamu nggak hadir dengan tekanan, kamu nggak nuntut balasan. Kehadiran kamu ringan, tapi berasa, dan itu langka. Di dunia yang penuh orang pengen diperhatiin, cowok yang hadir tanpa memaksa langsung terasa beda. Hidup dia jadi lebih berwarna tanpa kamu sadari. Ini bagian yang sering gak kamu sadari. Kamu gak ngubah hidupnya secara drastis. Kamu gak jadi pusat dunianya. Tapi kamu jadi aksen. Kayak lagu yang tiba-tiba muncul di playlist dan entah kenapa sering diputar ulang. Kayak kopi sore yang gak wajib, tapi kalau gak ada, kok rasanya ada yang kurang. Kamu masuk ke hidupnya bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pengalaman emosional. Dan otak manusia suka pengalaman. Dari disukai, jadi dirindukan. Disukai itu mudah, dirindukan itu beda level. Orang bisa disukai karena sikap baik, karena tampang, karena perhatian. Tapi dirindukan, itu karena jejak emosional. Dia mulai ngerasa, ada momen tertentu yang cuma nyambung kalau sama kamu. Ada perasaan tertentu yang muncul setiap ingat kamu. Ada bagian hari yang rasanya lebih enak kalau kamu ada. Dan kerinduan itu muncul bukan karena kamu ngilang ekstrim, tapi karena kehadiranmu bernilai. Bahkan, dibutuhin tanpa drama. Ini penting banget buat dilurusin. Dibutuhin di sini bukan berarti ketergantungan gak sehat, takut kehilangan, gak bisa hidup tanpa kamu. Bukan. Yang dibutuhin adalah kehadiran emosional yang unik. Kamu jadi tempat di mana dia ngerasa dimengerti tanpa harus menjelaskan panjang, ngerasa aman tanpa dikekang, ngerasa hidupnya lebih klik, dan itu jarang. Otaknya yang minta kamu balik lagi. Ini bagian paling menarik. Kamu nggak maksa, kamu nggak ngejar, kamu nggak ngemis perhatian. Tapi tiba-tiba, dia yang mulai nyari, dia yang mulai nanya, dia yang mulai pengen ngobrol lagi. Bukan karena strategi, tapi karena otaknya sudah mengasosiasikan kamu dengan rasa enak. Dan dopamin selalu mencari jalannya sendiri. Kamu nggak lagi berlomba dengan cowok lain. Di titik ini, kamu berhenti bersaing. Karena kamu nggak lagi dibandingkan dari siapa paling rajin chat, siapa paling cepat bales, siapa paling besar effortnya. Kamu dibandingkan dengan rasa, dan rasa itu subjektif, nggak bisa ditiru mentah-mentah. Cowok lain bisa ngelakuin hal yang sama secara teknis, tapi nggak akan punya efek yang sama. Karena mereka bukan kamu. Yang kamu bangun bukan ketertarikan instan, tapi posisi. Ketertarikan instan cepat muncul, cepat hilang. Tapi posisi itu bertahan. Kamu jadi orang yang kepikiran pas dia lagi santai. Nama yang muncul tanpa alasan jelas. Sosok yang gak libut, tapi selalu ada di kepala. Dan posisi ini gak bisa direbut, cuma bisa dibangun. Semua ini berawal dari kamu yang utuh. Gue mau tekankan satu hal penting sebelum kita tutup. Semua yang kita bahas nggak akan bekerja kalau kamu sendiri kosong. Kalau kamu nggak punya hidup sendiri, nggak punya arah, nggak nyaman sama diri sendiri, maka semua teknik cuma jadi topeng. Tapi kalau kamu adalah cowok yang punya dunia sendiri, punya ritme hidup, punya nilai diri, maka semua ini mengalir alami. Bukan dibuat-buat, bukan dipaksakan. Intinya sederhana, tapi nggak mudah. Wanita nggak ketagihan pada cowok yang sempurna. Mereka ketagihan pada cowok yang hadir dengan rasa, yang bikin mereka merasa hidup, merasa dipahami, merasa penasaran, merasa aman, sekaligus tertantang. Dan itu bukan soal kata-kata manis, tapi soal siapa kamu saat kamu hadir. Kalau kamu ngerasa tulisan ini kena, bukan karena kamu pengen mainin orang lain, tapi karena kamu pengen jadi versi diri yang lebih matang secara emosional, mulai dari satu hal kecil hari ini. Perhatiin caramu hadir. Bukan seberapa sering, tapi seberapa berasa. Bangun hidupmu dulu. Karena cowok yang menarik nggak sibuk mengejar, dia sibuk menjalani. Dan kalau kamu pengen lanjut bahasan kayak gini tentang pengembangan diri, relasi dan kepribadian cowok yang tenang tapi berpengaruh, simpan, bagikan, dan terus ikuti konten-konten selanjutnya. Karena ketertarikan sejati bukan soal trik, tapi soal menjadi.